Selamat datang di Puncak Karir, tempat kita ngebahas ide-ide keren buat upgrade diri. Hari ini kita bakal bongkar satu buku yang benar-benar bisa ngubah cara pandang kita. Judulnya Dopamine Nation dari Dr. Anna Lembke. Coba deh, pernah gak sih kamu lagi asik-asik scrolling, nggak sadar udah sejam? Atau nonton serial, satu episode lagi, toto udah pagi. Nah, kita bakal cari tahu bareng-bareng kenapa sih kita gampang banget nyangkut sama hal-hal kayak gitu di zaman sekarang. Oke, pertama-tama kita harus sadar dulu nih sama masalah utamanya. Kita tuh hidup di dunia yang isinya, ya ampun, godaan semua. Kesenangan instan ada di mana-mana, tinggal klik doang. Coba aja pikirin, sensasi dari notifikasi media sosial yang nggak ada habisnya, atau kepuasan instan pas episode berikutnya dari serial favorit kita langsung mulai otomatis. Dan jangan lupa, kenyamanan sesaat dari makanan manis atau berlemak, semua ini tuh kayak ngasih kita hadiah kecil yang bikin otak kita nagih terus. Nah, pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya terjadi di otak kita? Kenapa bisa gitu? Kuncinya ada di satu konsep biologi yang penting banget namanya homeostasis. Gampangnya gini deh, bayangin otak kita itu punya semacam jungkat-jungkit internal. Nah, homeostasis ini tugasnya ngejaga jungkat-jungkit itu biar seimbang terus, tetap lurus, di posisi netral. Terus pas kita ngelakuin sesuatu yang bikin senang, misalnya makan es krim, boom! Sisi kesenangan di jungkat-jungkit itu langsung anjlok ke bawah. Kita ngerasa nikmat kan? Tapi otak kita itu gak suka kalau miring sebelah. Dia perfeksionis. Jadi, buat nyimbangin lagi, otak kita secara otomatis bakal nambahin beban ke sisi sebelahnya, sisi rasa sakit, biar jungkat-jungkitnya lurus lagi. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Kalau kita keseringan nurutin kesenangan, jungkat-jungkit kita itu jadi nggak seimbang lagi. Titik seimbangnya geser. Jadi, pas kita lagi nggak ngapa-ngapain, rasanya malah jadi nggak enak, cemas atau hampa. Kita jadi butuh kesenangan itu lagi, cuma buat ngerasa normal. Oke, jadi sekarang kita tahu mekanismenya. Tapi gimana sih siklus ini bisa jadi kuat banget sampai susah banget buat diputusin? Yuk kita bedah lebih dalam. Jadi di dalam kepala kita itu ada perang loh. Ada otak emosional kita yang maunya seneng-seneng sekarang juga, nggak mau nunggu. Terus ada otak logika kita, si korteks prefrontal, yang ngingetin, sabar, pikirin jangka panjangnya dong. Dan yang lebih dahsyat lagi, otak kita itu bisa berubah bentuk. Ini namanya neuroplastisitas. Tiap kali kita milih kesenangan instan, kita itu sebenarnya lagi ngelatih otak kita buat jadi makin jago nyari kepuasan sesaat. Jalur ke sana makin tebel kayak jalan tol. Sementara itu, jalan ke otak logika kita makin sepi, makin kecil. Makanya makin lama makin susah buat nahan diri. Waduh, serem juga ya. Terus gimana dong caranya biar kita bisa ngelawan balik? Gimana caranya biar si otak logika ini kuat lagi? Jawabannya, menurut Dr. Lembke, sebenarnya simpel, walaupun ya nggak gampang buat dilakuin. Langkah pertamanya adalah jujur. Jujur sama diri sendiri. Jujur di sini tuh bukan cuma soal moral loh, ini tuh semacam latihan buat otak. Pas kita berani ngakuin, oke, aku emang scrolling kelamaan tadi malam, kita tuh lagi ngaktifin lagi otak logika kita. Kita jadi sadar sama pola perilaku kita jadi mulai tampil tanggung jawab, dan yang paling penting, kita sadar kalau kita punya kekuatan buat mengubah itu. Tapi perjuangan ini bukan cuma soal diri kita sendiri. Seringkali rasa malu dan ngerasa sendirian itu justru yang bikin kita makin terperosot. Nah, disinilah pentingnya koneksi sama orang lain. Waktu kita berani cerita ke teman, keluarga, atau siapapun yang kita percaya, itu bisa ngelepasin beban rasa malu. Kita jadi nggak sendirian lagi, dan itu ngasih kita kekuatan ekstra buat ngelawan godaan dopamin yang berlebihan itu. Intinya begini, kamu bisa nulis ulang ceritamu. Dengan mengakui pilihan-pilihan yang udah kamu buat, kamu bisa mengubah narasi hidupmu dari yang tadinya merasa jadi korban keadaan, menjadi seorang pemegang kendali. Jadi pertanyaannya sekarang buat kamu, kisah baru seperti apa yang mau kamu mulai ceritakan mulai hari ini? Gimana? Semoga pembahasan tadi ngebantu ya. Kalau kamu ngerasa dapat sesuatu dari sini, jangan lupa klik like dan subscribe channel Puncak Karir biar nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya. Makasih banyak udah nonton, sampai ketemu lagi.